Tadi pagi saya menonton film di Netflix tentang bangsa Troya yang kotanya akhirnya diduduki oleh orang Roma, orang Yunani. Tetapi yang menarik di sana adalah bagaimana ketika Raja Troya itu memiliki anak yang dulu ketika lahir lalu dibawa kabur oleh serigala ya, yang bernama Alexander. Akhirnya ditemukan pula ketika si Alexander ini dia pergi dari orang yang menyelamatkan dia ketika bayi, ketika serigala hendak membawanya lalu tertinggal di sebuah pegunungan. Lalu ada orang yang menyelamatkannya. Ketika ia meninggalkan orang-orang yang menyelamatkannya itu dan melihat beberapa orang pangeran bangsa Troya yang dimana dia tidak tahu bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Lalu hal menarik yang bagi saya, bagaimana ia menantang mereka semua dalam pacuan kuda, dan ia berjanji bahwa dia mengatakan, saya akan mengalahkan kalian semua. Dan hasilnya ia mengalahkan mereka. Ia dengan kuda, dia menaiki kuda, dia akhirnya menang pacuan kuda di antara mereka. Satu hal pesan sederhana yang disampaikan dalam penggalan film itu, bagaimana ia menyanggupi apa yang telah ia katakan. Ia tidak hanya mengumbar suatu hal-hal yang palsu, mengumbar suatu perkataan yang sama sekali tidak pernah ditepati. Jadi apa yang ia katakan, itulah yang ia lakukan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan dengan sangat jelas bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana Yesus membuat label kepada mereka bahwa mereka adalah orang munafik. Mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Di dalam kehidupan kita diajak untuk menjadi pribadi yang selalu melakukan apa yang kita katakan secara tulus. Di sini juga dipesankan bagaimana kita juga harus bisa melakukan suatu pekerjaan yang dimana kita harus secara tulus melakukannya, bukan karena hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dilihat supaya kita mempunyai suatu pekerjaan yang baik, suatu tindakan yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, semua hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita harus seturut dengan apa yang kita katakan. Entah itu sebuah nasihat ataupun sebuah prinsip hidup yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita, di mana prinsip itulah yang harus kita katakan, yang harus kita lakukan. Jadi ketika seorang siswa, anak-anak muda, di mana kalian merupakan anak muda penerus bangsa, di mana kalian harus belajar. Jadi apa yang sudah kalian prinsipkan di dalam kehidupan kalian, yaitu di mana kalian harus rajin belajar, mendapatkan nilai yang baik, maka lakukanlah seturut dengan apa yang kalian lakukan. Apabila kalian mengiyakan bahwa harus memperhatikan orang di depan yang sedang berbicara, maka itulah yang harus kalian lakukan. Ketika kalian harus menghormati orang tua, itulah yang harus kalian lakukan. Begitu pula para orang tua dan orang-orang dewasa yang lain, di mana harus bisa menjadi contoh yang baik, bukan hanya mengatakan bahwa saya akan mendidik anak saya, tetapi bagaimana prinsip hidup kita sebagai orang tua, itulah yang harus kita jalankan. Kita memberikan jalan yang baik kepada anak-anak kita supaya mereka terarah, bukan menyeleweng kiri kanan dan pada akhirnya tidak tahu arah tujuan, apalagi lupa dengan Tuhannya sampai tidak pergi ke gereja, atau mungkin doa Bapa kami sudah lupa mungkin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, marilah di dalam masa Prapaskah ini, di dalam masa pantang dan puasa,
di dalam bagaimana banyak hal yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada diri kita, maka kita juga harus memperhatikan dengan rendah hati. Kerendah hatian menjadi kunci yang baik supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi prinsip hidup kita, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.